mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Kerinduan hati kami bersama malam ini Tuhan, biarlah Engkau menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kehidupan kami tanpa arah. Tanpa firman-Mu kehidupan kami lemah, jatuh dan binasa untuk selama-lamanya Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, bahkan ibadah pelayanan kami tidak ada arti apa-apa. Penyembahan kami tidak ada arti apa-apa. Sebab semua kegiatan rohani harus berdasarkan firman pengajaran yang benar. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata malam ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini Tuhan, sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan uluran tangan Tuhan, kami diubahkan, dipuaskan, ditolong secara langsung oleh Tuhan. Dan kami bisa mengangkat dua tangan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami, setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Beri kelembutan hati, berikan roh penyembahan kepada kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih saja mengganggu, menggoda, merintangi saat pemberitaan firman, saat berdoa menyembah Engkau. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kebenaran sendiri. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu sore ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih membahas di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sudah berpuluh-puluh kali kita baca, tapi biarlah tetap kita baca supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru selalu kepada kita sekalian. Matius 25 ayat 1 sampai 13 kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. 5 di antaranya bodoh. 5 di antaranya bodoh. Dan 5 bijaksana. Dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, terima kasih. Jadi gereja Tuhan bagaikan 10 gadis yang terpisah menjadi 2 bagian. Yang terpisah menjadi 2 bagian. Yang pertama, yang memiliki minyak persediaan sama dengan 5 gadis bijaksana. Pelitanya tetap menyala karena punya minyak persediaan. Pelitanya tetap menyala sehingga dapat menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Ini bagian pertama. Tetapi ada bagian kedua yang tidak memiliki minyak persediaan. Bagian kedua yang tidak memiliki minyak persediaan sama dengan
5 gadis yang bodoh, pelitanya hampir padam atau padam, dan tidak bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali, sama dengan ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali, berarti kebinasaan untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita jaga. Ya, tidak semua berhasil mengikut Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan, sama-sama melayani, sama-sama beribadah, sama-sama melayani, tapi tidak semua berhasil. Ya, hanya 50% di sini yang berhasil menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus hati-hati. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 9 ini tentang gadis yang bodoh. Amsal 14 ayat yang ke-9. Amsal 14 ayat yang ke-9 bagian A terutama. Mari. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Pada hari Minggu kita sudah baca ini. Orang bodoh, gadis bodoh, yaitu mencemoohkan korban tebusan, menghina korban tebusan atau korban Kristus. Ya, dulu memang dalam perjanjian lama korban tebusan itu binatang-binatang yang dipersembahkan. Lembu, domba, kambing, burung, tekukur, dan lain-lain untuk penebus dosa. Tapi dalam perjanjian baru sudah digenapi oleh korban Kristus. Jadi menghina orang bodoh, mencemoohkan korban tebusan, korban Kristus. Gadis bodoh yaitu menghina korban Kristus, menghina korban penebusan, korban Kristus. Prakteknya pada hari Minggu kita sudah mendengar salah satunya menghina korban Kristus. Prakteknya adalah sengaja berbuat dosa, hidup di dalam dosa. Sudah tahu dosa, diperbuat. Sudah tahu dosa, tidak mau lepas. Atau mungkin kita tidak berbuat dosa, tapi menyetujui orang lain berbuat dosa. Itu sama dengan menghina korban Kristus. Menghina korban Kristus. Prakteknya sengaja berbuat dosa. Hidup di dalam dosa. Bukan jatuh. Kalau jatuh satu kali, kemudian kita menyesal, itu jatuh dalam. Tapi kalau sudah tahu itu dosa, terus berbuat dosa, malah tidak menyesal, malah ketawa-ketawa dalam dosa, itu sudah hidup dalam dosa. Atau menyetujui orang lain berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa, kita setujui, kita ketawa, kita dukung, ayo tidak apa-apa. Ya. Nah, ini bahaya. Ini menghina korban Kristus. Akibatnya kering. Kalau ada dosa tidak ada minyak urapan, tidak ada. Tidak ada minyak persediaan. Akibatnya kering rohani. Tidak ada minyak urapan. Pelitanya padam. Itu kebinasaan untuk selama-lamanya. Ketinggalan saat Yesus datang dan binasa untuk selamanya. Tapi biarlah kita menjadi gadis yang bijaksana. Hanya lawan katanya saja. Gadis bijaksana berarti menghargai. Gadis bijaksana yaitu menghargai korban Kristus. Menghargai korban Kristus. Banyak juga salah. Memang salah satu bentuk korban Kristus perjamuan suci. Banyak kita salah menghargai korban Kristus hanya sebatas perjamuan suci, itu bukan itu. Salah satunya. Ya, tapi mari kita pelajari menghargai korban Kristus prakteknya bagaimana. Kalau mencemooh tadi, menghina, sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, menyetujui orang lain berbuat dosa, itu menghina korban Kristus. Gadis bijaksana yaitu menghargai korban Kristus. Praktek sehari-hari menghargai korban Kristus, ini gadis yang bijaksana. Saudaraku, menghargai korban Kristus yang pertama, prakteknya yang pertama yaitu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Ini menghargai korban Kristus salib Tuhan. Saudaraku, bukan hanya terbatas perjamuan suci salah satunya, tetapi yang harus sehari-hari 24 jam praktek menghargai korban. Itu yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Mari silakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kristus telah menderita penderitaan badani.
Kamu pun menjadi korban di kayu salib. Ya, terus kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, karena siapa yang telah menderita penderitaan badani, penderitaan daging, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini menghargai korban Kristus. Yesus sudah menderita di kayu salib sampai mati untuk menebus dosa. Sekarang kita menghargai korbannya apa? Ini menderita penderitaan badani. Ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan jangan manusia. Jangan digunakan untuk berbuat dosa tadi. Hidup dalam dosa, sengaja tertawa dalam dosa. Pada hari Minggu tertawa dalam dosa itu seperti duri yang dibakar. Wah, ngeri. Kalau ada orang tertawa-tawa dalam dosa, wah saya dustai dia. Oh, itu seperti duri yang meledak dibakar. Bahaya. So, ya, jangan sampai. Nah, ini supaya jangan kamu hidup yang sisa ini, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak hidup benar. Kehendak Allah itu kebenaran, firman. Jadi ini praktek pertama. Prakteknya menghargai korban Kristus itu adalah satu sengsara daging, rela sengsara daging, bahkan ditambah cucuran air mata. Ya boleh waktu perjamuan suci kita mencucurkan air mata, baik, itu salah satu tanda menghargai korban Kristus, baik. Tapi lanjutkan sehari-hari, lanjutkan, bukan keluar gereja sudah lain, kan? Ini praktek pertama. Menghargai korban Kristus, rela mengalami sengsara daging, bahkan cucuran air mata untuk berhenti berbuat dosa, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Ini betul-betul menghargai korban Kristus. Ya, rela mengalami penderitaan daging, sengsara daging, ditambah cucuran air mata untuk berhenti berbuat dosa, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Oh, betul-betul menderita, cucuran air mata. Saya pernah bersaksi, almarhum ayah saya berhenti merokok saja, penderitaan. Ya, mungkin orang yang biasa korupsi sudah cukup semua dengan korupsi, sekarang berhenti korupsi, penderitaan. Bahkan cucuran air mata mungkin bisa diizinkan tidak makan, kurang penderitaan. Nah, tapi itulah menghargai korban Kristus. Jangan, kalau saya korupsi nanti tidak makan, jadi boleh korupsi. Wah, salah. Nanti tidak makan mati, jadi boleh korupsi. Wah, salah. Salah besar. Saya salah besar. Berhenti berbuat dosa dan hidup benar. Itu yang benar, menghargai korban Kristus. Jangan pakai pikiran sendiri, pikiran salib tadi. Ya, karena Yesus sudah menderita, kamu juga harus mempersenjatai diri dengan pikiran salib. Jangan pikiran manusia. Kalau pikiran manusia, nanti kalau berhenti saya korupsi, nanti anak saya tidak sekolah, nanti anak saya tidak makan, mati, siapa tanggung? Daripada mati berbuat dosa, salah besar. Itu menghina korban Kristus. Itu menghina, itu duri yang dibakar oleh Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh hari-hari. Praktek pertama, memang sudah berbuat dosa tapi harus berhenti dan hidup dalam kebenaran. Praktek kedua, lebih tinggi dari ini, di surat 1 Petrus juga, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Ini prakteknya menghargai korban Kristus itu. Saudara, mari sehari-hari 24 jam ini. Bukan hanya di gereja waktu perjamuan suci dan lain, bukan. 24 jam sehari-hari. Itu menghargai korban Kristus. Mari, ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Nyala api siksaan yang datang, salib, penderitaan yang datang sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, menderita bersama Yesus, di balik itu ada kemuliaan. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Tidak berbuat dosa. Dinista karena nama Yesus, tidak berbuat dosa tapi menderita. Ini lebih tinggi.
Tadi menderita untuk stop dosa. Waduh, sudah bertahun-tahun Om saya berbuat dosa, harus berhenti menderita. Itu pertama. Tingkat rendah masih bertobat dan hidup benar, tingkat pertama. Tapi tingkat selanjutnya menderita tanpa dosa. Terus 14, sebab roh kemuliaan, roh kemuliaan, yaitu roh Allah, roh kudus ada